Hendrik selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran. Saya Ibu Farida Isroani, biasa dipanggil dengan Bu Farida. Saya bekerja di salah satu universitas di Jawa Timur, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, tepatnya di Bojonegoro. Baik, langsung saja di sini saya kebetulan mendapatkan tema yaitu menumbuhkan karakter siswa melalui pembelajaran proyek. Baik, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini kurikulum Merdeka sudah tidak asing lagi di telinga kita, baik di tingkat sekolah, baik di perguruan tinggi, karena sekarang ini adalah kolaborasi. Jadi jangan kaget kalau ada istilahnya kampus mengajar kalau di perguruan tinggi ya. Nah, nanti ada beberapa mahasiswa yang mengajar di sekolah, ada tugas-tugas yang mungkin saat ini masih awam. Ya, di Jawa aja masih banyak yang sering bertanya kepada saya, sering konsultasi juga. Kalau di luar Jawa nanti bisa sharing bareng-bareng ya. Kalau di luar Jawa seperti apa ya? Kalau di Jawa ini sudah berjalan, ada istilahnya sekolah dan perguruan tinggi mengadakan kolaborasi, di mana nanti beberapa mahasiswanya akan terjun ke sekolah tersebut, tapi di situ bukan hanya magang, di situ mahasiswa ini akan memberikan inovasi-inovasi baru, membantu Bapak Ibu guru untuk mengadakan seperti proyek-proyek yang baru yang bisa menggali bakat dari siswa. Saat ini kan siswa kan tidak dituntut untuk duduk di kelas saja memahami materi. Kalau kita ingat dulu kan banyak sekali ya kita gonta-ganti kurikulum. Ada waktu saya sekolah itu masih ada istilahnya KBK. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya. Bapak Ibu senior-senior ini ganti lagi ada K13. Terus terkait dengan proyek P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini dilakukan yaitu upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan adanya P5 ini, pendidik diharapkan dapat menemani proses pembelajaran peserta didik untuk dapat menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur sebagaimana yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga merupakan sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Bapak Ibu guru pasti sudah tidak asing lah terkait dengan visi pendidikan di Indonesia, yaitu apa? Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Terus profil pelajar Pancasila sendiri itu adalah pelajar Indonesia ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila ini adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri di setiap individu peserta didik. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak pengalaman ya di lapangan ya, karena setiap hari sudah berkontribusi, berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan anak didiknya. Hal ini bisa dilakukan melalui budaya satuan pendidikan, terus pembelajaran intrakurikuler, biasanya muatan pembelajaran ataupun kegiatan ataupun pengalaman belajar. Kemudian bisa juga dilakukan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat ataupun permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan berupa proyek pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila, ataupun bisa juga dengan ekstrakurikuler juga. Nah, sekarang kita masuk ke materi.
di sini adalah membangun siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu mungkin terkait pembelajaran berbasis proyek sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu pembelajar semuanya. Apa sih pembelajaran berbasis proyek atau biasanya kita sebut dengan project based learning. Nah, pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan belajar yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Kemudian metode ini menitik beratkan proses untuk memiliki hasil akhir berupa produk atau layanan, tergantung ya ini permasalahan apa yang diberikan, sehingga murid diberikan kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri hingga menciptakan hasil berupa sebuah produk ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini selaras dengan kemajuan teknologi. Nah, memasukkan permasalahan di dunia nyata dan teknologi ke proses belajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, murid ini diharapkan ya bisa didorong untuk menjadi istilahnya di sini adalah pekerja yang mandiri. Pekerja di sini bukan istilahnya pekerja pada umumnya, tetapi di sini adalah pelajar yang mempunyai kerja keras yang mandiri, kemudian memiliki pemikiran yang kritis dan pembelajar seumur hidup. Maksudnya adalah adanya kontinuitas ataupun pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya monoton dianggap selesai di kelas ya selesai. Nah, itu tidak. Kemudian pembelajaran berbasis proyek bukan hanya sebuah cara untuk belajar, namun juga cara untuk mengajarkan cara bekerja sama. Kalau Bapak Ibu guru semuanya ya, sekarang kan memang istilahnya ya kolaborasi. Kolaborasi di sini adalah bekerja sama. Jadi jika punya ide, gagasan ataupun usulan yang kreatif, nah nanti ini bisa dilakukan secara bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang baik melalui kegiatan proyek tersebut. Kemudian sebagai guru, kita bisa berkomunikasi, kemudian bertukar pikiran dengan rekan guru lainnya, serta berkomunikasi dengan orang tua ataupun wali murid. Bapak Ibu, perlu kita ketahui, kita tidak bisa terlepas juga dari peran Bapak Ibu wali murid ya. Karena apa? Karena memang kalau kita hanya mengandalkan antara guru dan murid saja tanpa dukungan dari wali murid, ini biasanya ya pastilah ada kendala. Beda lagi kalau kegiatan Bapak Ibu guru kemudian dengan siswa juga didukung oleh wali murid, biasanya akan mudah berjalan berdasarkan pengalaman di lapangan ya, penelitian di lapangan ya. Nanti bisa kita diskusikan bersama di tempat Bapak Ibu semuanya seperti apa gitu. Kemudian manfaat penerapan pembelajaran berbasis proyek di kelas. Nah, ini saya mengambil ilustrasi pembelajaran berbasis proyek. Nah, hal ini memiliki manfaat diantaranya memberikan guru banyak kesempatan melakukan penilaian atau asesmen, memberikan kesempatan pada murid untuk menunjukkan kemampuan mereka bekerja secara mandiri. Jadi murid di sini dilatih untuk mandiri dengan sendirinya tanpa adanya paksaan seperti itu. Pembelajaran dibuat menarik dan menyenangkan supaya murid-murid di sini memiliki rasa senang, rasa nyaman sehingga punya kesadaran untuk mandiri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dapat menunjukkan kemampuan murid untuk menerapkan keterampilan yang diinginkan seperti melakukan riset penelitian. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi. Di sekolah, penelitian tidak hanya dilakukan dosen saja ya. Kalau dosen itu kan setiap satu semester kan wajib melaksanakan penelitian ya sebagai tridharma pendidikan, penelitian, pengabdian itu pasti. Nah, di sini pada pembelajaran berbasis proyek ini, apalagi terkait P5 ya, di sini Bapak Ibu guru juga diberi hak untuk melakukan penelitian bersama murid-muridnya, apalagi kalau tingkatan sudah tingkatan SMP, SMA itu akan lebih mudah jika diajak kolaborasi. Beda lagi dengan tingkatan sekolah dasar, mereka masih membutuhkan bimbingan, pendampingan supaya apa yang diharapkan dalam materi tersebut bisa goal seperti itu ya, bisa maksimal juga. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah mengembangkan kemampuan kerjasama murid dengan teman-temannya. Hal ini tidak beda ya dengan kerjasama. Istilahnya dengan adanya pelajaran berbasis proyek ini diharapkan ya ada kerjasama, ada tim yang solid, ada istilahnya solidaritas sesama
teman ya, karena dalam satu tim itu tadi ya. Kemudian memungkinkan guru untuk mengenal lebih tentang muridnya sebagai manusia. Jadi terkadang itu kan miris ya. Kalau sampai ada guru yang tidak kenal muridnya sama sekali seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu guru pasti saya yakin mengenal lah istilahnya, mengenal nama-nama muridnya seperti itu pasti ya, karena setiap hari kan bertemu, apalagi kalau guru SD itu kan guru kelas itu. Bahkan kalau hari guru nasional itu paling banyak yang dapat kado itu guru kelas ya, karena memang setiap harinya bertemu di kelas seperti itu. Kemudian selanjutnya manfaat dari penerapan pembelajaran berbasis proyek di kelas adalah membantu guru untuk berkomunikasi secara progresif dan bermakna dengan murid atau sekelompok murid mengenai berbagai masalah. Jadi memang bagus ya kalau pembelajaran berbasis proyek ini diterapkan, karena dengan adanya kegiatan ini yaitu untuk apa? Untuk memecahkan masalah ya, dan dicari solusinya secara bersama-sama. Kemudian ada beberapa langkah untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu. Di PPT saya sudah saya tulis. Yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk permasalahan. Kemudian yang kedua, membuat ide-ide solusi. Kemudian membuat prototipe sebuah solusi. Dan yang terakhir adalah pengujian hasil solusi. Kemudian ini ada lagi yaitu 4 langkah untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu bisa memilih salah satu ataupun memilih lebih dari satu ya, karena itu kebijakan masing-masing guru bagaimana diterapkan di kelas sesuai dengan kondisi siswanya seperti itu. Ada proyek video, proyek penelitian, proyek kesenian, terus proyek teknologi, ada proyek field trip dan proyek STEM. Diterapkan di sekolah-sekolah reguler, saya yakin untuk semua jenis proyek ini bisa dilakukan, karena kalau di sekolah reguler kan siswanya kan rata-rata ya normal ya. Beda lagi kalau diterapkan di SLB ataupun di sekolah inklusi. Ini pengalaman saya pernah melaksanakan penelitian itu di salah satu SMP, di mana SMP tersebut adalah tergolong kategori sekolah inklusi. Dalam satu kelas itu ya tidak normal semua, itu ada yang mengalami tunarungu, ada yang mengalami salah satu kebutuhan khusus, jadi tidak sama. Dan di situ ketika ada materi PAI itu ya memang guru mapel PAI-nya ya harus berkolaborasi dengan guru pendamping khususnya GPK. Karena sekolah inklusi kan memang di situ kan ada anak yang normal dan ada yang ABK seperti itu. Selain itu pernah ini saya melakukan penelitian ini waktu penelitian terkait pendidikan inklusi itu di salah satu sekolah di Malaysia dan di perguruan tinggi di Malaysia, kemudian di pesantren di Singapura itu mereka menerapkan proyeknya itu menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya. Di sana juga di luar negeri juga sebenarnya ada yang hampir mirip lah dengan pembelajaran berbasis proyek. Ternyata kalau di luar negeri itu memang ya seperti sekolah inklusi, pendidikan inklusi itu memang diutamakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada pengecualian. Mungkin kalau di sini kan di Indonesia ya, mungkin ya di sekitar kita lah. Itu kan rata-rata ABK, anak berkebutuhan khusus kan biasanya kan sekolahnya ya di SLB seperti itu. Kalaupun mau dimasukkan ke sekolah reguler, biasanya kan memang ya ada beberapa pertimbangan seperti itu. Namun kalau di luar negeri itu memang ya istilahnya ya kalau di sini sekolah inklusi lah seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sudah masuk ke kesimpulan ya. Jadi saat ini kita berada di tengah-tengah perkembangan zaman yang menuntut untuk semua orang ini menguasai berbagai kemampuan yang diperlukan di abad 21. Kita bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dari dunia pendidikan. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah menerapkan ya dengan pembelajaran berbasis proyek di dalam kelas. Nah, metode pembelajaran berbasis proyek dapat melatih sikap proaktif murid dalam memecahkan suatu masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, hingga melatih sikap kolaboratif murid dengan teman-temannya untuk menciptakan produk atau layanan dari suatu masalah.